Mungkin ini pertemuan pertama bagi kita. Ada yang baru mungkin melihat saya sebagian, ada yang belum pernah sama sekali. Yang sudah pernah seperti Ustadz Hamdika. Kemudian ada siapa lagi? Yang wajah itu siapa? Pernah bertemu kita? Siapa? Wah, Mas Lukman juga pernah ikut dari saya. Sebagiannya lagi saya belum kenal. Kalau nanti kita kenalan sebentar. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin saya perkenalan dulu ya. Nama saya Faza Azkia. Faza Azkia, dipanggil Faza. Kekeluargaan KSW. Kalau di Indonesia saya berasal dari Demak, Jawa Tengah. Kemudian untuk tingkat, alhamdulillah saya lulus tahun ini Fakultas Usuluddin Syu'bah Tafsir. Alhamdulillah. Kan tadi saya tanya Ustaz Andika, sebagian ada yang apa? Sudah tingkat 1, sebagian ada yang ma'had. Mungkin boleh angkat tangannya yang ma'had dulu, biar saya pengen tahu. Yang ma'had boleh angkat tangannya. Pelan, 1, 2. Oke, sama. Sebagiannya semuanya tingkat 1 seluruhnya. Coba yang tadi geleng-geleng tingkat berapa, Mbak ya? Yang kerudung biru, iya. Tingkat berapa? Iya, antum. Tingkat berapa tuh? Oh, tingkat 2. Ada tingkat 1 dan tingkat 2. Yang tingkat 1 ya apa? Angkat tangan dulu. Tingkat 1, silahkan. Oh, nggak ada. Atau tingkat 4 semua ya? Tingkat 2. Oh, udah tingkat 2. Tamam. Saya baru pertama kali ini, alhamdulillah diberkati mungkin Mas Hamdikan kan kawan, saya baru menginjakkan kaki di Darul Wasilah. Ada kenalan saya tahun lalu di sini Ustadz Torus. Ustadz Torus dulu berarti sebagai ketua ya, ketua direktur yang tahun lalu ya. Kalau sekarang Ustadz siapa nih? Sama Ustadz Fahmi, Masya Allah. Jadi saya kemarin diminta oleh panitia ya untuk mengisi kitab Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang disyarahi oleh Syekh Khalid Al-Azhari. Nah, kawan-kawan semuanya, kitab Al-Ajrumiyah kita perlu tahu dulu ya, sebelum kita masuk ke lautan yang lebih dalam. Kita perlu tahu kita kira-kira kita ini pengen belajar apa sih gitu. Kitab Al-Ajrumiyah itu matan yang mempelajari tentang bahasa Arab ya, khususnya dalam hal ini yaitu ilmu nahwu. Nah, kitab ini itu sangat cocok dan sangat bagus, lalu sangat berkah karena para ulama memberikan perhatian besar dalam kitab ini. Maka tidak jarang kita temui banyak sekali syarah yang mensyarahi kitab Al-Ajrumiyah karangannya Ibnu Ajurrum. Syarah oleh Al-Ajrumiyah, misal kita sebutkan selain Al-Khalid Al-Azhari, kita ma'ruf ada namanya Tuhfah Saniyah, At-Tuhfah As-Saniyah oleh siapa? Syekh Muhyiddin. Beliau mantan dekan Fakultas Lughah. Kemudian juga ada lagi syarah Kafrawi, Syekh Hasan bin Ali Al-Kafrawi, itu mensyarahi juga Al-Ajrumiyah, juga mengi'rabinya. Kemudian ada lagi syarah yang lama, syarah Makudi, namanya Syarah Makudi Al-Ajrumiyah. Dan masih banyak lagi. Yang saya sebutkan tadi adalah kitab-kitab yang sering dipelajari di Azhar, sering dipelajari di talaki-talaki. Namun dari di antara banyaknya syarah, barangkali sampai 100-an, itu ada yang sangat cocok, mu'tamad, artinya bagus untuk sebagai tangga pijakan menuju ilmu selanjutnya.
Nah, di antara yang paling muktamad adalah kitab-kitab yang kawan pegang, yaitu apa? Muqaddimah Al-Jurumiyah. Syarahnya siapa? Syekh Khalid bin Abdullah Al-Azhari. Bahkan kalau Syekh Fauzi, saya pernah ngaji sama beliau, itu sangat mensarankan para thalabah untuk mempelajari kitab ini. Ya. Setelah kitab ini nanti kita beranjak ke hasyiahnya, yaitu hasyiah Abin Najjar. Namun perlu diperhatikan benar kan kawan sekalian, kitab ini perlu di spoiler dulu, itu sebenarnya bukan untuk yang baru-baru anget. Husnudon saya, kawan-kawan semuanya itu sudah lah ya, sudah setidaknya mengenal apa itu ilmu nahwu. Sebelum kesini tentu belajar ilmu nahwu dong, ya. Al-aqol mungkin nahwu wadih, al-nahwa wadih. Atau ada yang belum belajar nahwu wadih, atau belum pernah belajar jurumiyah sama sekali, mungkin. Atau sudah belajar semua? Sudah? Angkat ini mungkin boleh direspon lah ya. Ada absennya enggak? Ada. Saya ingin kenal kalian juga saat itu. Bismillah. Oke. Tamam. Ala kulli hal kitab yang sedang kita baca sekarang itu saya rasa cocok dengan kawan-kawan, yaitu Syarah Syekh Khalid Al-Azhari. Walaupun di sini nanti ada beberapa keadaan yang butuh penjelasan lebih, bahkan nanti ke ilmu mantik begitu. Tapi saya di sini mencoba meringkasnya, berusaha untuk memudahkan untuk kawan-kawan dalam penjelasan saya. Oke, sebelum kita masuk juga, semisal nanti saya baca kitab ataupun menjelaskan, kawan-kawan semisal pengen tanya sesuatu, langsung angkat tangan saja, gitu ya. Nggak apa-apa, di tengah-tengah saya menjelaskan langsung angkat tangan, langsung tanya, nggak apa-apa. Oke. Ini sudah diakan? Oh ya. Karena ini akan mungkin 15 pertemuan ya, saya pengen tahu satu gitu. Apa ya? Kita relax saja. Saya absen ya. A'at Atiyatur Rahmah. Yang pertama. Mana orangnya? Belum ada. Izin. Adinda Salsabila. Tolong sebutkan tingkat dan di Indonesia mondok di mana? Ya apa? Tingkat 2. Dulu di Indonesia di Gontor, di KPM dong. Gontor berapa? 5. Kediri berarti. Adik kelasnya ini Ustazah Haya. Tahu Ustazah Haya? Adinda Aisyah binti Kurniawan. Izin. Sama Alia Shomi ya. Asfia Humaira. Tingkat berapa? Apa? Masih DL, tamam. Terus di Indonesia dari Lombok. Mondoknya di Insan jadi Kia. Berarti IAC ya? IAC. Apa namanya? Insan jadi IC ya? IC. Nah di Lombok itu. Tamam. IC itu tersebar luas di Indonesia. Bagus sekolahnya. Azhari ini izin. Dian Safitri
malakah. Malakah itu apa sih? Malakah adalah kemampuan, ya, kemampuan seseorang bisa mengeluarkan ilmu, bisa memaparkan ilmu tanpa perlu pikir panjang, tanpa membuka kitab, sudah hafal di luar ke dalam. Karena kita banyak melihat masyayikh kita, Syekh Hawi, Syekh apa, itu malas nggak bawa kitab, langsung duduk, ya kan, langsung menjelaskan setengah hafal kitab itu rasanya, yaitu malakah itu. Ada seorang kiai, ada seorang mujtahid, ada seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, ya Syekh, tentang masalah riba itu apa? Misal kita nahu, Syekh, mubtada itu hukumnya apa? Syekh, dan seterusnya. Mereka bisa langsung menjawab. Itulah yang ini. Kalau kita masuk Ustadz, ya biasanya kalau di sini kan sudah 1 tahun 2 tahun, ada orang teman kita tanya, kita seakan-akan jadi mufti di sini. Kita ditanya sebuah masalah gitu, ya nggak tahu, ternyata kita di sini cari-cari tahu dulu, kita buka kitab dulu, kita tanya orang, ya kita di Indonesia sudah dipanggil Syekh, sudah dipanggil ya Ustaz, padahal belum sampai derajat sama gitu. Nah, maka yang dimaksudkan oleh para ulama thalibul ilmi yaitu thalibul malakah, kita supaya kita bisa mencapai derajat di mana kita bisa memahami ilmu itu tanpa pikir panjang, ilmu itu mendarah daging dalam tubuh kita. Tamam, kita sudah paham apa itu ilmu? Paham tuh? Paham. Tamam. Ilmu syariah di sini ada namanya nahwu, usul fikih sama mantik. Ada saya bagi menjadi 2. Ya, saya bagi menjadi 2. Ini sangat terkenal, ada namanya ilmu syar'i itu 2. Ada nanti klasifikasinya banyak, tapi ini yang 1 saja. Yaitu terbagi menjadi al-ilmu, ilmul wasail sama ilmul apa? Maqasid. Tamam. Ilmul wasail sama ilmul maqasid. Nanti aja lah. Kalian tulis aja nanti ya. Mudah soalnya. Ilmu wasail, ilmu maqasid. Jadi, kawan-kawan, kita rujukan kita utama itu apa? 1. Al-Qur'an. Jangan ragu. Tujuan utama kita ada Al-Qur'an dalam memahami agama, ya. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah, tamam. Dari dua ini itu nanti ada, silih pendapat satu ulama, ada 3 ilmu yang bisa disarikan, yang kemudian 3 ini kita bisa mempraktekannya dalam hidup kita. Saya teruskan al-ulum asyariyah. Ilmul wasail sama ilmul maqasid, tamam. Ilmu maqasid apa saja? Boleh angkat tangan yang tahu. Saya panggil nih namanya nih. Oke, saya panggil ya. Sekarang tanggal berapa sekarang? 24. Oke, 24. Niken. Tahu? Nggak tahu ya? Beneran? Bisa lah, ayo. Ilmu maqasid. Kalian harus memahami ini sedari awal mungkin. Ya. Oke, kalau kita sebut saja. Ilmu maqasid itu ada 3. 1. Apa? Ilmu tauhid. Oke, tamam. Ini udah bisa ketebak nih. 2. Ilmu apa? Al-fiqh. Ya, 3. Apa terakhir? Tasawuf. Apa? Oh,
Oke. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Kita belajar dari pagi sampai siang, dari kita lahir sampai sekarang, ada Al-Quran dan Sunnah. Itu kebanyakan yang terpakai di kehidupan kita itu 3 ini: ilmu tauhid, ilmu fikih, sama ilmu tasawuf. Yang pertama dulu, ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah, mudahnya kita mudah, pengertian yang mudah, adalah ilmu yang fungsinya adalah untuk diyakini, bukan amali tapi yakini. Al-qalb itu hati, oke, masalah hati, al-qulub, ya, untuk diyakini. Ilmu fikih itu untuk diamalkan tapi secara zahir. Ilmu tasawuf untuk diamalkan tapi secara batin. Kalau yang pertama untuk diyakini, ya, bukan diamalkan tapi diyakini bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu tidak beranak, bahwa Allah itu tidak memiliki bapak dan seterusnya, bahwa Allah itu zat yang absolut, bahwa Allah itu beda dengan kita, laisa kamitslihi syai'. Itu kita harus yakini. Kalau kita nggak yakini, maka keislaman kita sangat diragukan, karena ini pondasi. Oke, pertama. Yang kedua, ilmu fikih, ilmu untuk diamalkan secara zahir, kita sholat itu amal zahiri, kita zakat, oke, tamam, dan seterusnya. Kemudian at-tasawuf seperti apa? Ilmu diamalkan secara batin, kita jangan takabur, kita jangan riya, kita jangan hasad. Nah, itu ilmu tasawuf. Ini disarikan dari mana? Ini disarikan dari hadis itu Jibril. Malaikat Jibril datang ke Nabi. Ketika itu ada yang hafal hadisnya di Arba'in Nawawiyah? Siapa yang hafal Arba'in Nawawiyah? Ya, nggak ada. Oke. Kurang lebih begini. Kisahnya adalah ketika itu sedang berkumpul Nabi dan sahabat. Kemudian ada di sana juga Sayyidina Umar, yang meriwayatkan Sayyidina Umar sedang kumpul, tiba-tiba ada seorang laki-laki tampan, seakan-akan apa ya, datang dari dekat. Dia rapi, kemudian tapi di orang sekitarnya gak ada yang kenal. Oke, tamam. Kemudian langsung dia datang di depan Rasulullah, duduk langsung di depannya, terus bilang, ya Muhammad, atau bagaimana rasanya, akhbirni anil. Yang pertama Islam, terus jawabnya gimana? Al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Tamam, itu namanya rukun Islam. Yang kemudian semua itu menjadi produk ilmu fikih. Akhbirni anil Islam, al-Islamu antasyhada wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu as-shalah, tu'tis zakat, dan seterusnya. Tamam. Kemudian akhbirni anil iman, al-imanu an tu'minu bila, kita iman billah wa malaikatihi wa rusulihi. Tamam. Kemudian mahwal ihsan, itu tasawuf. Al-ihsanu gimana? Anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ini itu disarikan dari Al-Quran dan Sunnah. Isinya Al-Quran dan Sunnah, ya kita hidup untuk ini. Kita hidup gak lepas daripada ilmu tauhid. Kita yakin bekal kita ke surga, bekal kita ke surga, ilmu tauhid. Nah, bekal kita untuk amal di dunia, ya ilmu fikih. Kita sholat, masa gak sholat? Nah, tasawuf untuk jaga hati, jangan takabur, dan seterusnya. Oke, tamam ya. Sini paham, sampai sini paham? Tamam. Yang kedua, ilmu wasail ahu. Makanya daurah ulum syariah yang di sini adalah kita memaksudkan yang bagian yang ilmu wasail. Ilmu wasail ini banyak. Ada bagian-bagiannya, sekitar ada berapa ya? Sekitar ada 12, atau sebagian ulama menjadikannya sebagai kurang daripada 12. Kita ambil satu. Atau sebelum itu, apa itu ilmu wasail? Tamam. Kalau ilmu maqasid,
nggak ada sangkut pautnya dengan bahasa Arab. Nah, karena sangkut pautnya adalah bahasa Arab, kemudian Al-Quran dan As-Sunnah itu tulah zaman hatal kiamah, mukjizatnya, faidahnya yang bisa diambil itu kan sampai akhir kiamah. Maka harus ada seorang mujtahid, ada seorang mufti, ada seorang kiai yang harus menyampaikan agama lewat sumber Al-Quran dan Sunnah. Terus selain Al-Quran dan Sunnah mana lagi kan gitu. Nah, maka untuk memahami ini dengan baik agar sesuai konteks zaman Al-Quran maka ilmu nahwu ini sangat penting untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, karena dia asas ya, sekali lagi dia asas bangunan pertama. Kalau dia nggak mempelajari ilmu nahwu, maka kalau Syekh Fauzi bilang man dhalla fil nahwi, ya, orang kok nggak paham nahwu fa huwa fi ghairi minal ulum, dia di selain ilmu nahwu apa? Al-Dhol, lebih sesat kan. Ya gak bisa biasa nahwu terus berbicara tentang Al-Quran itu gini, wajah gini, ya gak paham ilmu nahwu gimana? Ya dia orang yang gak paham ini, apalagi yang selainnya ilmu syariah, dia mau bicara tentang ini apa, ilmu tauhid, fikih, tasawuf, maka sesat, lebih menyesatkan. Oke gitu ya. Oke, itu ilmu tamam. Kemudian ilmu mantik. Kenapa kita harus juga memahami mantik? Jawabannya adalah karena ilmu mantik ini adalah untuk dapat menjaga pikiran kita dari kesalahan berpikir. Ya, menjaganya ketika kita menggunakan kaidahnya. Ya. Kemudian itu nanti ada Ustadz siapa nanti? Ustadz Rumi ya. Ustadz Rumi, tamam. Kalau ilmu usul fikih nanti ada Ustadz Qaimuddin. Dan usul fikih, kawan-kawan, ini ilmu yang paling tinggi di ilmu wasail. Jadi wasail itu ada urutannya. Ada ilmu mati lughah, kemudian sebelum nahwu itu sebenarnya ada ilmu shorof. Ilmu shorof, kemudian ilmu nahwu, dan ilmu nahwu setelah itu ada namanya ilmu balaghah, bayan, ma'ani sama badi'. Itu untuk memahami lebih dalam lagi tentang kalam Arab. Kemudian mantik tadi, kemudian usulul fiqh. Nah, usul fikih ini adalah ibaratnya pisau. Kalian kalau mau belajar memahami Al-Quran langsung, kalau cuma nahwu itu kurang. Oke. Perlu namanya usul fikih untuk menggali sebuah hukum fikih. Dibedah, Al-Quran dibedah. Nah, pisaunya itu dengan menggunakan ilmu usulul. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sholat itu wajib. Ya, itu kaidahnya kan? Itu berarti ilmu usul fikih. Tamam, sampai sini paham semuanya? Paham tuh? Ya, semangat. Aduh, masa gereja nih semangat nih. Semangat ya. Bismillah. Oke, setelah ini kita bicara tentang tadi ada 5 hal, tapi ini bukan dari 5 hal yang akan kita bahas. Hal pertama yang akan kita bahas adalah tentang ahamiyatu ilmun nahwi. Ahamiyatu ilmun nahwi. Al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab itu kawan-kawan, ilmu yang sebenarnya sudah sangat lama, yaitu dari zamannya siapa? Al-Wadi ilmu nahwi siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali. Aswad Ad-Du'ali itu hidup di zaman Khalifah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka ini sangat lama sekali. Ya, sudah ada di zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, dulu ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu yang tauhid, fikih dan seterusnya, ilmu syariah ini itu belum tertadwin, belum kemudian sampai sekarang ada kitab namanya semisal Nihayatus Sul, itu nggak ada. Kemudian belum ada kitab usulul fikih, mantik, kemudian hadis, ulumul hadis dan seterusnya, itu belum ada. Dulu zaman sahabat ya ada, zaman sahabat tidak ada. Lah kenapa nggak ada? Ya karena sudah sejaman dengan Rasul. Mereka sudah bisa langsung memahami kalam
Rasul dengan malakah Arabiah yang mereka punya. Mereka memiliki kemampuan bahasa Arab fasih yang fusha, masih terjaga dari sesuatu yang mendistraknya nanti, itu terjaga dari itu semua zaman dahulu. Maka mereka nggak perlu pelajari ilmu usul ngapain, karena masih ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika iskal, ya tinggal tanya, ya Rasul ini apa hukumnya dan seterusnya, selesai. Masalah duniawi, masalah dunia dan ukhrawi selesai. Tanpa perlu diberebut menggunakan, wah belajar ilmu nahu dulu dong sahabat dong, nggak perlu. Ngapain ya? Oke. Kemudian zaman setelah sahabat, zamannya tabiin, kemudian zamannya siapa lagi? Tabi'ut, tabiin dan seterusnya. Itu tidak seperti zaman sahabat. Tabiin masalah itu pertama, dia itu tidak memiliki kecakapan bahasa sebagaimana kecakapannya para sahabat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, yaitu mereka tidak hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak sebagaimana pemahamannya para sahabat. Nah, mulai zaman ini, kemudian zaman seterusnya, setelah itu zaman ketiga, kemudian Arab dimasuki oleh ajam banyak-banyak, sampai bahasanya tertukar. Nah, maka di sanalah ada namanya hal yang sangat penting, yaitu untuk menjaga ilmu itu, maka ditadwin. Ditadwin itu apa? Dibukukan, dijadikan buku, ya, agar ilmu ini nanti terjaga, ya. Begitupun hadis itu ditadwin. Itu ya, siapa? Imam Bukhari, Muslim dan seterusnya, agar terjaga. Kalau nggak ditadwin, itu doya nanti, hilang semua nanti. Karena pikiran manusia, otak manusia itu tidak bisa tidak bisa tetap, ya. Maka itu butuh ditadwin. Nah, selain maka kemampuan para tabiin ini tidak sebagaimana kemampuan para sahabat. Maka di sana di zaman mereka itu mereka butuh namanya riwayatul hadis, kemudian talaki Al-Quran dan seterusnya. Kemudian ada juga yang tadi yang berkaitan dengan al-lughah al-arabiyah. Karena zatnya belajar ad-dirasah al-ghuyah al-kubra. Coba al-ghuyah al-kubra min dirasati al-lughah al-arabiyah. Yang bagian alimun nahwu itu apa kira-kira al-ghuyah al-kubra? Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah supaya kita bisa memiliki kemampuan sebagaimana kemampuannya para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bisa memahami Al-Quran dengan kacamata mereka, karena mereka memahaminya sudah menggunakan kacamata itu. Kaidah-kaidah mereka sudah mantap dalam dada. Oke, nah. Itu tujuan daripada belajar bahasa Arab. Nah, maka dari itu ilmu bahasa Arab ini, khususnya nahwu, itu disebut asas, fondasi untuk ilmu-ilmunya. Karena gimana kita mau bisa memahami tauhid, fikih, tasawuf, kemudian tafsir, hadis, ya? Kamu langsung bahasa tafsir, langsung di sana ada masalah nahwiyah, masalah mantikiyah, ya belum belajar ilmu nahwu, gimana bisa memahaminya, bisa memahamkan orang lain, ya kan bisa, ya. Nah, maka dari itu dinamakan asas. Maka wajib bagi thalabatul ilmi, ya, mengitqankan itu, memutkinkan, kalau bahasa Al-Qur'annya, ya, memutkinkan. Nggak hanya Al-Qur'an, ilmu nahwu juga perlu dimutkinkan. Supaya apa? Supaya bisa memiliki kemampuan untuk memahami Al-Qur'an. Oke, keistimewaan, pentingnya bahasa Arab juga. Yang kedua, tadi saya mengatakan tentang hal pertama adalah untuk bisa memahami agama, kan? Karena dengannya Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah nanti kita bisa mengetahui fikratul basyariyah min zaman. Coba kita perhatikan, di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia, ada namanya bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahkan bahasa Mesir kuno. Itu semuanya sudah berubah-ubah. Nah, coba kita perhatikan.
dulu Mesir itu bahasanya nggak seperti ini. Al-Lughah Al-Arabiyyah hiya al-alfadh al-mawdu'atu lil ma'ani, yaitu bukan al-lughah, Arabiahnya nanti. Bahasa, apa sih bahasa? Bahasa adalah lafaz yang diwadokkan, dicetakkan, dimaksudkan, digunakan untuk bisa sampai bisa memahami makna. Ini umum sekali bahasa. Misal kita misal dalam bahasa misal kitab ini namanya lafaz untuk bisa memahami bahwa yang ditujukan adalah untuk ma'ani ini. Mafhum, ma'ani itu mafhum dalalah. Oke, gitu ya. HP, kalimat HP, kata HP itu bisa difahami untuk menunjukkan HP. Itu mafhum namanya. Nah, al-alfaz sendiri al-alfaz sendiri itu merupakan jamak daripada lafdun. Oke. Ma huwa lafdu? Ya, kita masuk dikit lah. Ma huwa lafdu? Lafaz adalah sautun ada kita banyak tafsirnya. Ada yang di mustamilun ala hurufil hijaiyah. Ada yang itu kalau bahasa Arab. Kalau kita berarti ini sautun masmu'un yang didengar minas syafataini. Nah, ini suara saya ini sautun masmu'un minas syafataini. Oke. Nah, minas syafataini ini ada tiga yang keluar dari syafatain kita. Satu apa? Kalau di bahasa Arab satu yaitu al harf, yang kedua adalah al kalimah, oke. Yang ketiga adalah al ya, boleh al kalam. Oke. Atau al-lafdul murakkab. Pokoknya lebih daripada satu. Yang pertama, ulama kita mengatakan lughah itu begini. Harf, misal A, B, C, alif, ba, ta, tamam. Kalimat berarti kitabun. Kemudian al-kalamu, kitabun kabirun. Tamam. Itu semuanya ada pembahasannya yang lafaz, yaitu suara yang keluar daripada dua mulut. Okay. Nah, namun ada kalam yang kecuali daripada tiga ini, yaitu semisal ada orang batuk atau ada orang dehem. Apakah itu bisa ditulis? Nggak bisa. Maksudnya apakah itu diwaldok? Nggak bisa ya. Apakah itu dimaksudkan? Nggak. Maka yang dimaksud itu cuma tiga ini, itu al-harf, al-kalimah, sama al-kalam. Tamam. Oke, itu namanya al-alfaz. Al-mawdu'ah yang digunakan, yang dimaksudkan, yang diwaldokkan, yang dicetakkan, ya. Yang disengajakan dibuat untuk suatu makna, ya. Untuk suatu makna. Nah, maknanya ada dua. Makna ada dua. Yang pertama adalah tasawurat. Yang kedua adalah, yang pertama tasawurat, yang kedua tasdiqat. Nah, semisal tasawurat, tadi saya bilang tasawur, kitabun tasawurat, yaitu memahami satu lafaz, satu kalimah, satu makna. Kitab sama tasawurat, kita bisa mentasawurkan kitab, itu namanya tasawur. Yang kedua, makna yang kedua, kitabun kabirun, ada nisbah di sana, nisbah kalamiyah. Maka kita mengatakan kitabun kabirun, oh kitab besar, kita bisa membayangkan kalau gini misalnya kitabnya sedang,
Misal, oh papan tulis ini besar, papan tulis ini besar. Nah itu namanya tasdikot. Kita menghukumi dari satu lafaz ke lafaz yang lain. Nah, oke, coba dipahami dulu tentang al-lughah. Itu pembahasan kedua. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan pembahasan ketiga, yaitu al-lughah al-arabiyah. Saya bahasa sekarang al-lughah al-arabiyah. Tinggal diganti aja. Al-lughah al-arabiyah hiyal alfadhu. Gimana? Hiyal alfadhu. Kalau al-arabiyah gimana? Satu sana. Hiyal alfadul lati wada'aha siapa? Al-arabu. Oke. Lil ma'ani, litilalati 'alal ma'ani. Hiyal alfadul lati wada'aha al-arabu lil ma'ani. Bahasa Arab adalah bahasa yang dibuat oleh orang Arab untuk memahami suatu makna. Orang Arab itu mengatakan kitabun untuk hal ini. Mengatakan mengatakan meja maktabun untuk hal ini dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya yang menjadi pertanyaan adalah al-arabu. Al-arabu. Orang Arabnya dimaksud siapa sih? Apakah orang Mesir sekarang? Oke, apakah orang Mesir sekarang atau orang mana? Maroko, Maghrib, atau orang Yaman? Bahasanya sudah berubah-ubah. Sekarang sudah berubah banget dari zaman dahulu. Oke. Semisal banyak yang berubah ya. Nah, dulu apa misal? Dulu kopi mungkin kohwa saja. Sekarang sudah banyak yang berubah. Kemudian naam jadi aywa gitu kan. Naam jadi aywa. Kita nggak menemukan dalam Al-Quran atau hadis aywa ya Rasulullah gitu. Nggak ada aywa ya Rasulullah. Ya ana ma'ak ya Rasulullah gitu. Ya itu. Maka kita perlu memahami al-arab siapa yang dimaksudkan. Nah di sini al-lughah al-fadlati wa al-arabu. Siapa yang dimaksudkan? Arab, orang Arab di sini adalah yang dimaksudkan adalah ajyalun muhaddadun. Ajyalun muhaddadun Asya bukan muhaddadun. Ajjalun muhaddadatun asyat yang hidup, okay. Fi zamanin muhaddadin ma baina ma baina qabla al-Islam ila, yaitu asr jahili, al-jahili, ila nihayati al-qarni berapa? As-tsani. Ya, nihayatil qarni as-tsani. Setelah zaman ini itu banyak sekali perubahan bahasa Arab. Nah, yang dimaksudkan orang-orang Arab al-lughah al-arabiyah, lafaz-lafaz yang telah dibuat oleh orang Arab sejak zaman dahulu, ya sejak zaman dahulu
ya, yang dipakai oleh zaman dulu. Oke. Al-ulum al-arabiyah. Kita klasifikasikan, tadi kita sudah membahas ilmu wasail. Sebenarnya di ilmu wasail juga nanti secara panjangnya nanti juga di sana dibahas al-lughah al-arabiyah. Nah, al-lughah al-arabiyah banyak ulama yang mengatakan itu ada 12 cabang ilmu. Tamam. Namun yang asas yang paling penting itu ada 7. Oke, yang pertama apa? Ulumul arabiyah. Ulumul arabiyah. Yang pertama adalah ulumul arabiyah, maksudnya ulum ilmu-ilmu bahasa Arab. Yang pertama ada namanya ilmu apa? Untuk kita bisa memahami bahasa Arab yang paling awal banget, yaitu ilmu bukan saraf. Ada di atas saraf, yaitu ilmu matnil lughah. Oke, ilmu matnil lughah. Ini sebelum menginjak ke saraf, yaitu tentang kalimat per kalimat, ya. Yaitu ini digunakan di ma'ajim, di mu'jam. Bahwa kalimat ini digunakan untuk apa? Tadi kita sudah sebutkan kan? Nah, itu ilmu matnil lughah. Ulama zaman dahulu bahkan itu menghafalkan komus. Untuk memahami ilmu matnil lughah. Kita jarang sekali untuk menghafalkannya atau mempelajarinya. Oke. Tapi kita kalau modal banyak artinya kita banyak bacaan, kita tahu banyak mufradat tanpa perlu membuka matnil lughah. Tapi ini sangat penting untuk dibuka. Nanti biasanya kawan-kawan yang risalah tesis itu sangat penting untuk terhadap ilmu ini. Oke, matnil lughah itu digunakan pada kamus. Paling pertama, kitab itu artinya apa dan seterusnya. Yang kedua adalah tadi apa? Baru ilmu sharaf. Nah, ilmu sharaf ini itu ilmu untuk tentang bagaimana membuat kalimat dari kalimat yang lain. Ini masih berkaitan dengan kalimat mufrad. 1. Kitabun itu fi'il madinya apa? Kataba. Ya. Kemudian madarusatun itu apa? Dari darosa. Ya. Sim makan. Nah, bagaimana cara membentuk fi'il madhi dari masdarnya? Bagaimana cara membentuk isim fa'il dari masdarnya? Itu dipelajari pada ilmu sharaf, tentang istiqaq, tentang bentuk kalimat, bagaimana cara membuatnya. Oke. Apakah fa'ala yaf'ulu fa'lan atau fa'ala yaf'ulu fi'lan? Nah, itu di sini. Biasanya kalau di Indonesia kan maksudnya al-amsilah at-tasrifiyah. Itu masih ada banget. Kalau di sini banyak ulama kita lagi biasanya mempelajari nadham maksud atau terus lagi matan bina, atas lagi al-muluki. Ya, pokoknya itu ilmu sharaf. Ya. Baru yang ketiga apa? Yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwi. Nah, setelah kita bisa membuat kalimat dari per kalimat, mufrad apakah itu jamid, apakah itu mushtaq,
kita bisa mengatakan misal Zaidun imun. Oke, Zaidun imun. Zaidun imun. Ya, itu dipelajari di ilmu nahwu, bagaimana kemudian kita memahami al-makna dari mubtada dengan khobar, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah gitu. Kemudian yang keempat yaitu apa? Ilmul bayan. Oke. Ilmu bayan itu lebih atas daripada ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu masih seputar i'rab, bagaimana itu rofa, nasab, jar, jazm. Kemudian maknanya berubah alal fa'iliyah wal maf'uliyah wal idhofiyah, oke, wal jazm. Kemudian yang ilmu bayan itu lebih atas daripada itu, yaitu apakah bahasa Arab kalimat ini semisal bana al-amiru al-madrasata. Oke. Seorang amir, presiden katakan, membangun madrasah. Apakah ada majas di sana atau dia hakikat? Nah, itu belajarnya di ilmu bayan. Kalau di belajar bahasa apa? Bahasa nahwu selesai. Bana al-amiru al-madrasata selesai. Tidak ada muskilah. Oke, amir membangun madrasah. Tapi kita cross check lagi apakah itu benar-benar amir atau enggak, itu di ilmu bayan. Kemudian yang kelima ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani tentang kenapa kalimat ini ada alnya, kenapa ditakdimkan, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa enggak na'budu ka, kenapa didahulukan. Nah, itu ada asrornya. Nah, ada faedah asrornya di ilmu ma'ani. Kemudian yang terakhir, belum terakhir, ilmu badiah. Keindahan bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nun, mim terus itu. Itu badiahul Quran. Ya. Indah, keindahan. Coba kalau setelah itu langsung kol-kolah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahus samad. Ya. Kan kurang gimana ya? Ya gitulah. Ya. Oke, yang terakhir ada ilmu apa? Ilmul adab. Ini tentang thaqafah. Tentang thaqafah itu bahasa Arab. Ya, peradaban bahasa Arab dari dulu sampai sekarang. Ya, perubahannya dan seterusnya itu pelajari di ilmu adab. Nah, fokus kita, kan? Kita di mana? Di ilmu nahwu. Ya, seharusnya kita belajar dulu dan saraf dulu. Seharusnya. Namun ada ulama, banyak jumhur ulama mengatakan ilmu nahwu didahulukan untuk dipelajari. Kenapa? Karena lisuhulatihi. Karena dia mudah untuk dipahami daripada ilmu sorof. Sebenarnya ilmu sorof itu rumit banget, sangat rumit. Istiqaq tuh, bentukan kalimat tuh, bahkan itu ada sekitar 700. Nih, kita bingung membuat misal hasuna, yahsunu, hasanun, isim fa'ilnya hasanun. Kalau doroba yadribu dharibun, ikut wazan fa'ilun. Kenapa yang hasuna yahsunu itu malah hasanun? Bingung kita. Ya, maka kita dahulukan ilmu nahwu daripada ilmu sorof. Sebagian ulama juga mendahulukan ilmu nahwu. Kenapa? Min haitsu rutbah. Kita baru bisa sampai nomor 2 kalau sudah sampai dulu di nomor 1. Itu min haitsu rutbah. Kita bisa memahami 2 kalimat setelah kita memahami 1 kalimat. Namun beberapa ulama mentakdimkan ilmu nahwu daripada ilmu sorof karena dia mudah. Baru nanti setelah ilmu nahwu selesai baru mempelajari ilmu sorof. Mafhum? Kalau ilmu apa ya?
Kalau ilmu mantik ya, itu ada quotes terkenal daripada Imam Ghazali gimana? Yang berkaitan tentang kitab tersebut. Semisal ini ilmu apa sih? Ini manfaat ilmu ini apa sih? Kira-kira kita kalau sudah belajar ilmu nahwu itu manfaatnya apa? Ya. Terus keutamaannya apa? Hukumnya apa? Kayaknya haram deh. Ya. Ada yang haram kan? Nggak ada tuh orang-orang siapa ya? Saya kemarin 2 bulan yang lalu salah. Ada orang awurnya adalah dia mengatakan bahasa Arab itu apa? Nggak penting. Untuk memahami Al-Quran nggak perlu bahasa Arab katanya. Hanya perlu dengan terjemahan. Lah, terjemahan itu sesat menyesatkan. Soalnya di terjemahan itu nggak muncul makna balaginya, nggak muncul hukumnya, ya. Lawang saya misal ya, Imam Syafi'i dalam mengeluarkan hukum bahwa wudhu itu gimana yang ayatnya idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum terus aydiyakum ilal terus wamsahu. Nah, wamsahu biruusikum. Coba wamsahu biruusikum itu beda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam siapa? Hanafi kalau salah. Itu beda pendapat. Imam Syafi'i bilang wamsahu biruusikum. Biruusikum di sana cuma satu rambut sudah bisa. Imam Malik bilangnya wamsahu biruusikum seluruh kepala, seluruh rambut. Nah, itu mana-mana itu nggak muncul di terjemahan. Bagaimana dia bilang bahwa nggak perlu belajar bahasa Arab, cuma belajar terjemah? Nah, nggak ada terjemah di sana artinya. Nah, itulah kira-kira. Nah, kalau nggak belajar kita nggak tahu arti-arti itu. Wamsahu biru'usikum. Ulama-ulama memahami kalimat-kalimat itu sedemikian rupa. Bahasa Arab itu sedemikian rupa. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai saya minum dulu ya. Bismillah. Kawan-kawan masih syagol tanya? Syagol? Bismillahirrahmanirrahim. Sahih. Ayo semangat. Inna mabadi kulli fannin 'ashrah al-hadd wal mawdu' thumma samarah. Pengertian ilmu nahwu. Kenapa saya cuplikan di sini? Karena di syarah Khalid Al-Azhari beliau tidak menuturkan tentang mabadi asyra. Kira-kira ada yang kita bilang? Tidak ada. Lalu di At-Tuhfah Saniyah ada, di beberapa kitab kontemporer yang baru-baru sini itu ada. Karena tentang bait ini itu juga baru-baru. Zaman dahulu mabadi asyra itu tidak komplit. Ya, tidak komplit. Yang penting untuk memahami ilmu dulu sebelum kita masuk dalam ilmu tersebut itu enggak 10, cuma 3 yang atas. Yang penting kita sebelum masuk ilmu itu hadnya, maudhu'nya, samarohnya. Ilmu ini ilmu apa, kemudian objek pembahasannya itu apa, kemudian samaroh, terus faidah yang bisa, manfaat yang bisa diambil dari belajar ilmu itu. Cuma 3 itu yang paling penting itu. Kemudian beberapa ulama menambahkan berapa berarti 7 setelahnya, gitu ya. Nah, makanya wa man darul jami'a masailu wal ba'du bil ba'dik tafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Wal ba'du di sini al ba'du alnya itu al dihni, yang dimaksud di sana adalah ulama. Al ba'du sebagian ulama bil ba'di dengan sebagian asyroh ini, yaitu 3 yang awal, hak, maudhu', samarah, iktafa itu mencukupkan dengan 3 saja. Tapi wa man darul jami'ah, kok kita tahu semuanya, hadza syarafa, kita mendapatkan kemuliaan insyaallah.
Al-haddu, apa pengertiannya ilmu nahwu? Oke, kita tuliskan. Kita ke sana. Ilmu nahwu adalah ilmun yu'rafu bihi. Ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimati al-arabiyyati min haitsul i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dzalika. Oke, soalnya ini adalah ilmu nahwu adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiri al-kalimatil arabiyyati, terus apa? Min haitsul i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dzalika. Kita tulis ya. Yaitu ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui ahwal, keadaan akhir daripada kalimat-kalimat al-arabiyah. Min haitsu, dari segi apanya? Dari segi apakah dia i'rab ataupun bina ataupun wa ma yasba'un dalika minan nakirah wal ma'rifat wa ghairu dalika. Apakah dia ma'rifat, apakah dia nakirah gitu. Jadi ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui keadaan akhir, harokat akhir, oke, daripada kalimat al-arabiyah. Oke, kita jelaskan dikit. Ahwal, apa yang maksud ahwal? Ilmu. Nah, kalau di sini itu artinya bukan al-malakah, tapi di sini artinya ada al-masail. Oke, di sini masail, pembahasan, qadiyah, yang dimana dengan qadiyah itu kita bisa mengetahui keadaan akhir. Ahwal di sini memiliki arti al-asli itu harokat. Harokat itu ada dua, harokat lazimah sama harokat aridoh. Nah, harokat lazimah, harokat yang tetap, maka di sini timbul namanya apa? Bina. Kemudian aridoh yang berubah-ubah, maka di sini namanya apa? I'rab. Harokat asli wama yanubu wama yanubu anha, dan apa yang menggantikannya. Nah, harokat lazimah itu yang tetap, contohnya haula'i, ja'a haula'i wa ra'aitu haula'i marru bi haula'i, itu namanya harokat lazimah. Kita bisa mengetahui itu. Kemudian aridoh, zaidun misal, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, kemudian marru bi zaidin, hadza kitabu. Nah, hadza kitabu, jadi kitabun. Oke. Kemudian akhir daripada kalimat akhir
berarti akhir, ya. Keadaan akhirnya harokat akhirnya, gitu aja. Atau yang menggantikannya daripada huruf wawu kah, alif. Kalimat Arabiyah yang pertama adalah kalimat yang kita maksudkan di awal tadi. Di awal tadi kita maksudkan apa? Nah, maksudkan al-lughah al-arabiyah, yaitu kalimat-kalimat yang diwaldok oleh orang Arab di abad berapa? Jahili sampai sebelum abad ke-3. Oke, ila nihayati Qarni Asani. Oke, sebelum tahun 300 ya berarti. Nah, itu yang pertama, al-kalimat al-arabiyah yang pertama. Yang kedua, itu al-kalimat al-mu'rabah. Al-kalimat al-mu'rabah. Al-mu'arrabah. Al-mu'arrabah itu artinya adalah kalimat-kalimat yang masuk dari bukan Arab tapi dimasukkan ke Arab. Itu serapan ya. Kalau di bahasanya serapan ya. Ada kalimat-kalimat serapan yang dalam bahasa Indo dari bahasa Arab gitu. Semisal at-tilfuna, at-tilfun, at-televizyun. Telepon kan ada dulu telepon, nggak ada. Ya, itu dimasukkan, ya dimasukkan. Terus beberapa kalimat-kalimat yang asing yang baru kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Oke. Tuh ada dua ya. Nah, maka kalimat-kalimat demikian itu bisa masuk dalam bahasa Arab yang dalam masuk pembahasan kita. Misal at-tilfun kabir itu kan kita bisa masuk dalam pembahasannya. Min haitsul i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dzalika. Apakah kalimat itu akhirnya berubah atau tetap? Karena gini. Oke, karena gini. Ini masih belum kelihatan apa ya namanya? Apa sih gitu. Apa ya masih kenapa terus akhirnya berubah, mungkin di antara kalian gak jelas. Terus kalau berubah kenapa gitu aja. Terus kalau tetap kenapa gitu. Kawan-kawan, kalau berubah, kalau tetap itu nanti ada efek ke artinya. Oke, artinya itu nanti bisa merubah pemahaman. Oke, kita kasih contoh. Coba kawan-kawan jawab. Doroba Musa Isa. Pertanyaannya, siapa yang mukul? Apakah harus Musa? Apakah Isa boleh mukul atau tidak? Oke. Terus ini bina atau i'rab? Apa? Bina atau i'rab? Ini i'rab. Tapi i'rabnya nggak kelihatan. Ya, nanti kan pelajari. Kalau di sini ini yang menjadi fa'il, ini yang rofa, ini yang nasab. Oke, kita yang lebih simpel ini mungkin bingung. Doroba Doroba semisal Zaidun. Doroba Zaidun. Saya satu kalimat ini. Ini bacanya apa ini? Kira-kira bacanya apa? Ada kalian disodorkan kalimat dua kalimat saja. Ini belum sampai yang satu baris itu. Cuma doroba Zaidun. Bisa dibaca? Dua, bisa dibaca doroba Zaidun. Kemudian duriba Zaidun. Antara apakah Zaid yang memukul atau dia kepukul? Itu kan nanti berimpact pada pemahaman kita. Oke. Atau doroba Zaidan. Doroba Zaidan. Amrun. Ya. Yang memukul Amr. Nah, kalau beda lagi, Zaidun Amron. Nanti beda lagi. Nah, itu objek menentukan subjek, objek. Nah, itulah yang kemudian menjadi pembahasan ilmu nahwu. Contoh juga semisal Ahmadu Akromu. Nah, ini bahasanya apa nih? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Bahasanya apa? Coba satu angkat tangan.
Boleh angkat tangan? Saya panggil lagi nih. Ya mana? Oke, saya panggil lagi apa ya? Ya biar kenal kita, biar kenal. Tadi tanggal 24. Tanggal 24. Sekarang bulan berapa? 9. Fauzi. Ayo. Ini bahasanya gimana? Ah? Di harokat, jangan disukun. Ahmadu Akroma. Oke, Akroma. Anasa ya. Kalau Akroma berarti Anasa. Artinya apa? Ahmad memuliakan manusia. Coba kita baca lain. Ini satu perubahan ya. Coba kita satu perubahan, kasih satu perubahan lagi. Coba angkat tangan. Untuk yang bandat mau angkat tangan tuh. Siapa ada? Gas, Hilda ya. Ya, Hilda Robiah. Siapa tadi? Ya, Gas gimana? Bacanya gimana? Ya nggak apa-apa, silakan. Gimana bacanya? Ahmadu Akroman Nasi. Tadi udah Akroman Nasa. Tadi bahasanya Ahmadu Akroma An-Nasa. Ahmad Akroma memuliakan, An-Nasa manusia. Coba selain itu Aywa Ahmadu Akromun Nasi. Ahmad sebaik-baik manusia. Berubah nggak mananya? Sebab artinya sebab perubahan akhir kalimat. Oke, jadi maklum ya. Oke, kita sudah menunjukkan betapa signifikannya perubahan akhir itu. Oke, mana tadi? Oke. Kemudian itu al-haddu. Sekali lagi al-haddu. Gimana tarifnya? Ilmun. Coba dibaca berapa? Ilmun. Pertama. Yang kedua, al-maudu. Apa al-maudu artinya? Maudunya apa artinya? Objek pembahasan. Mahallul bahsi. Maudu'ul bahsi. Oke. Kita objeknya itu apa? Apakah objeknya adalah HP, laptop kah, imarah kah, objek observasinya? Tidak, objek observasinya adalah al-kalimat al-arabiyah. Ya, al-kalimat al-arabiyah yaitu Al-Quran was sunnah, ya kalam ulama, ya itulah kalam turras itu. Al-kalimat al-arabiyah, al-mawdu'ah minal arab atau al-mu'arrabah. Tadi ada dua ya, ada dua sisi. Ada sisi di mana al-kalimat arabiyah yang emang asli dari abad sebelum Majahidiyah sampai sebelum abad ketiga, tamam. Bagian yang kedua adalah kalimat-kalimat yang tadi bahasanya apa? Mu'arrabah, serapan. Oke, serapan yang dimasukkan ke Arab. Tapi perlu digarisbawahi al-kalimatul arabiyah di sini halatut tarkib. Halata tarkib yaitu dalam keadaan tersusun. Soalnya kalau cuma bahasanya kataba, ini ilmu nahu nggak ada sangkut pautnya. Ini ilmu apa? Ilmu apa? Sorof. Kataba ini masdar atau isim fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Nah, itu bahasnya di apa? Di ilmu sorof. Kalau saya tambah ya, maka jadinya fi'il mudhari'. Oke. Karena satu kalimat. Tapi kalau halatat tarkib, al-kalimatul arabiyah halatat tarkib, itu makanya dari objek pembahasan ilmu al-kalimatul arabiyah halatat tarkib. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga as-samarah. Apa samarahnya? Ketika kita sudah bisa memahami ilmu ini apa?
Yaitu jelas dong, kita tadi muter-muter tadi dong. Gila ada beda. Itulah keistimewaan. Makanya bahasa sebenarnya ilmu sorof tadi itu mudah untuk difahami karena ya gitu-gitu aja. Tapi yang menjadi sulit adalah pembahasannya luas banget. Nah, itulah kira-kira kenapa kita akhirkan. Oke, bentar ya.